Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan Kitab Wahyu. Tentunya materi perkuliahan Kitab Wahyu ini tidak sama ya dengan apa yang saya sampaikan pada mahasiswa program S1. Saudara, dalam perkuliahan semasa saudara mengikuti perkuliahan program S1, saudara sudah mendapatkan materi perkuliahan Kitab Wahyu itu cukup detail ya, dari pasal 1 sampai pasal 22 setidak-tidaknya garis besar saudara sudah menguasai. Sedangkan untuk materi perkuliahan pada program Pascasarjana ini tentunya tidak seperti itu, tetapi ini adalah pengungkapan rahasia Kitab Wahyu di dalam perkembangannya sesuai dengan ketetapan masa di mana waktunya sudah sangat dekat. Hal-hal perkara-perkara yang dulu belum terungkap, perkara-perkara yang dulu belum tersingkap, itu harus secepatnya disingkapkan ya, harus disingkapkan. Ada beberapa hal penting yang nanti harus saudara ketahui ya, mengingat akhir zaman ya sudah sangat dekat. Kalau pada zaman Nabi Daniel dulu memang rahasia itu masih disembunyikan, tidak boleh diungkapkan. Daniel pun tidak. Itu dituliskan dalam Daniel pasal 12, coba dibaca. Daniel pasal 12, tolong dibacakan yang suaranya keras. Siapa saja, mari. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ya, terus? Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Ya, ini barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Nah, ini nubuat ini untuk bangsa Israel. Ya, Israel itu nanti selamat, tapi lewat masa kesesakan besar. Masa kesesakan besar itu disebut masa antikris. Lamanya 3,5 masa atau 3,5 tahun atau 1260 hari menurut tahun Alkitab. Saya ingatkan, tahun Alkitab itu beda dengan tahun Masehi ya. Tahun Masehi itu satu tahunnya 365 seperempat hari. Atau normalnya 365, 4 tahun sekali, 366 disebut tahun Kabisat. Jadi kalau dibuat rata-rata, tahun Masehi itu satu tahun 365 seperempat hari. Ya, sedangkan tahun Alkitab itu tahun Yahudi, satu tahunnya genap terus 360 hari. Ya. Masa kesesakan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel pasal yang ke-7 ya. Bahkan dalam kitab-kitab lain ya, kitab Wahyu juga menuliskan sangat jelas sekali tentang masa kesesakan ini. Ya, terus lanjut dibaca. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah ya, akan bangun. Akan bangun terus. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, terus. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya ya, cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Nah, tetap saudara, selama-lamanya. Itu akhir dari masa yang disebut masa antikris. Ya. Akhir dari masa kesesakan, masa kepicikan itu yang lamanya 3,5 tahun itu, yang mati bangkit menuju kemuliaan, yang masih hidup dipermuliakan. Ya, yang hidup dipermuliakan, diubahkan. Ya. Orang bijaksana sampai tergenapinya rencana Allah ini, kalau dia mau menyelidik kitab ini, maka dia semakin cemerlang. Oleh sebab itu berbahagia, bersyukurlah saudara kalau saudara itu bisa memahami rahasia rencana Tuhan ini. Ya, sampai kepada kedatangan Tuhan kita menyelidik. Itu keistimewaan seorang hamba Tuhan, kebesaran seorang hamba Tuhan itu kalau mau menyelidik. Sementara kedahsyatan dan kebesaran Allah itu menyembunyikan rahasianya. Amsal pasal 25 mengatakan begitu. Ya, kalau Tuhan itu menyembunyikan rahasia rencananya, hamba Tuhan itu kebesarannya kalau dia mau menyelidik rahasia yang disimpan oleh Allah. Nah, ini saudara catat baik-baik ini. Jangan delongop saja. Ucapan saya ini dicatat. Kalau ada yang penting dinotulen. Nah, saudara kuliah Pascasarjana saudara tidak mengandalkan makalah, tidak mengandalkan buku ya.
Jadi ucapan dosen itu dicatat. Kalau itu penting, itu saudara catat. Kenapa? Itu nanti bermanfaat. Cuman sepatah kata, ya toh. Seperti yang saya ungkapkan, kemuliaan seorang raja, seorang gembala adalah menyelidik rahasia yang tersembunyi. Kemuliaan Allah adalah menyembunyikan. Dari situ itu nanti akan mengilhami saudara untuk saudara itu berkembang, mengembangkan. Oh, berpikir. Ya, kalau saya menyelidik artinya menyelidik itu banyak membaca, banyak menekuni, banyak mempelajari Alkitab. Ya, itu kemuliaanmu. Kemuliaan itu menyangkut segala hal, jasmani dan rohani. Perkara-perkara penting itu harus saudara notulen. Jadi kalau sudah kuliah, mengikuti perkuliahan pasca sarjana, saudara tidak banyak mencatat, saudara tidak mendapat apa-apa. Apalagi kalau sudah kuliah di luar, kalau yang dikatakan dosennya sudah dosen killer itu, wah, bicaranya ya, katakan orang Jawa mengatakan itu idu geni gitu. Jadi kalau omongannya tidak saudara catat, tidak saudara perhatikan, saudara tidak dapat materi apapun. Makalah itu terbatas. Jadi saya memberikan makalah segitu. Ya, itu kalau saya ungkapkan 3 buku penuh ini tidak akan selesai. Itu kan makalah untuk slideshow, ya toh? Saudara tidak bisa mendalami di situ, membaca sendiri tidak bisa. Nah, penguraiannya nanti saya mesti apa? Catat sendiri. Kalau sudah tidak catat sendiri ya sudah tidak dapat apa-apa. Makanya berjaga siuman, perhatikan, fokus, arahkan. Ada hal yang penting catat, ada hal yang penting catat. Kalau perlu garis bawahi langsung. Kalau sudah pandai begitu, sudah dipakai Tuhan. Saya dulu memulai dengan hal seperti itu. Setiap kali studi, setiap kali perkuliahan, catatan saya itu paling lengkap. Laris kayak kacang goreng. Setelah selesai perkuliahan dipinjam semua mahasiswa. Semua mahasiswa pinjam. Ya. Itu baik dalam seminari, dalam teologi atau perkuliahan umum. Program magister. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Saya lanjutkan ya. Jadi orang yang bijaksana itu akan semakin bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya. Kemudian banyak orang yang akan dituntun kepada kebenaran seperti bintang-bintang, ya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi kemuliaannya, cahaya kemuliaannya itu luar biasa, ya, cahaya kemuliaannya itu dahsyat. Allah itu begitu luar biasa. Rahasia ini rahasia akhir zaman. Lanjut dibaca, mari. Ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Nah, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Ya, terus? Kemudian aku, Daniel, melihat maka tampaklah berdiri 2 orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Ya, terus? Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenang yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Bilakah hal-hal yang ajaib, terutama menyangkut masa kesesakan besar itu, menyangkut masa kelaparan besar itu kapan? Berapa lama waktunya? Dijawab ini ya oleh Tuhan, ayat 7. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal. Ya, terus sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan 2 masa dan setengah masa dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, ya, maka segala hal ini akan digenapi. Amin. 3,5 masa perusak bangsa yang kudus itu antikris. Itu akan dihancurkan dan firman ini digenapi. Jadi rahasia ini akan dibukakan pada akhir zaman, tapi pada zaman Daniel 100 tahun yang lalu pun belum dibukakan rahasia ini. Ya, 50 tahun yang lalu zaman hamba-hamba Tuhan senior seperti almarhum guru-guru saya, Bapak Pendeta ya, F.G. Van Gessel, Bapak Opeler, Bapak Totes, kemudian Bapak Injiwono dan lain-lain itu belum menerima pengungkapan rahasia ini. Tapi ini hanya diungkapkan pada akhir zaman. Mari ya dibaca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Dibaca ya ayat 6 mulai. Ayat 6. Kedatangan Tuhan Yesus. Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, Ya, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. ya terus. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, sesungguhnya. Aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab Nah, ini. kalau dulu dimeteraikan, tapi sekarang berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini karena waktunya sudah sangat dekat. Ayat selanjutnya. Dan aku, Ya. Yohanes, Ya. akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Terus. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ya, lanjut. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, Ya, terus. para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Ya, terus. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan Jangan nubuat di kitab. memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab Waktunya sudah dekat. waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, Biarlah ia terus berbuat jahat. terus. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, terus. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, kudus. biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Jadi kalau dulu zaman Nabi Daniel itu masih dimeterai, belum terungkap, rahasia itu belum dibukakan. Tapi sekarang pada akhir zaman rahasia itu sudah dibukakan. Dan perlu saudara ketahui, kalau rahasia kitab Wahyu terbuka, diberitakan kepada saudara sejak tahun 87, tepatnya tanggal 13 November tahun 87. Saya mendapat pewahyuan lewat proses yang sangat berat, bertubi-tubi menghimpit, kematian, maut mengancam. Puasa-puasa panjang saya jalani sampai terungkapnya rahasia ini. Saudara, sekali lagi saya beritahukan, ini bukan karena saya pinter, bukan karena saya hebat, bukan karena puasa saya yang panjang. Saya yakin di antara saudara pun ada yang mampu berpuasa berhari-hari, berpuluh-puluh hari. Kalau saya menerima pewahyuan ini bukan karena saya baik, bukan karena saya benar, bukan karena iman saya yang sempurna. Hari ini saya boleh punya iman 100%, tapi sore nanti belum tentu iman saya 100%. Ketika percobaan menghimpit, menyesakkan, saya bisa down, bisa drop. Amin. Begitu kondisi iman seseorang? Atau selalu stabil iman saudara? Hah? Imannya Pak Hari stabil terus. Sekali 200%, 200% terus. Suatu saat Pak Hari terlibat satu masalah yang berat. Ya, deadlock rasanya, jalan buntu, pusing, 7 keliling, imannya pun drop. Mungkinkah orang seperti ini dipakai Tuhan? Elia pun buruk, rapuh hatinya. Elia itu dipilih Tuhan, sudah saya katakan kemarin dalam khotbah saya hari Minggu. Bukan karena Elia baik, bukan karena Elia itu luar biasa imannya, bukan karena Elia itu suka puasa 40 hari. Tapi kalau Elia dipakai Tuhan itu karena kasih setia Tuhan. Amin? Amin? Karena kasih setia Tuhan. Elia itu rapuh ketika dia berjuang untuk menegakkan ibadahnya Israel supaya kembali kepada Yahweh, menyembah Allah. Wah, imannya 1000%. Kumpulkannya Israel, ya. Kemudian semua nabi-nabi Baal dikumpulkan. Di sana ditantang nabi-nabi Baal. Bikinlah mezbah. Sembelihlah korban, apa yang kau sembelih. Mintalah api dari langit membakar korbanmu. Ya, Nabi Baal 450 ditambah gunung, Nabi gunung 400 jadi 850. Mereka menari, menyanyi, menyembah Allahnya, meminta api turun dari langit sampai sore. Sampai badannya disobek-sobek pakai pisau dengan maksud memancing ilahnya itu turun, tapi juga tidak turun. Imannya Elia saat itu 100% dan 1000%. Bongkar mezbah itu, sekarang giliran saya. Dibangunnya mezbah,
12 batu ditata, ditaruh kayu, kemudian dipotong lembu, dibuat parit, disiram air sampai penuh. Sekarang dengan imannya yang biasa dia berkata, supaya Allah membakar itu, dan kurban itu dibakar luar biasa. Imannya 1000%, bahkan 1.000.000%. Ya, setelah itu nabi-nabi Baal dibantai di Sungai Kidron, mati 450 nabi seketika itu. Ya, selebihnya dibantai di mana Alkitab tidak mencatat, tetapi habis. Isabel marah, Elia diancam, kalau besok matahari fajar Elia belum jadi bangkai, ya biarlah saya mati seperti orang terkutuk, katanya. Sumpahnya Isabel, kejar Elia dengan pasukan. Saat itu Elia imannya drop, dia lari ke satu tempat di Beersheba. Belum cukup karena dikejar tentara, dia lari lagi, berjalan 1 hari, dan di tengah padang belantara dia duduk di bawah pohon arar. Apa katanya? Tuhan, percuma aku berjuang berlelah-lelah untuk Tuhan. Semua nabi-nabimu sudah habis mati dibantai. Aku berusaha menegakkan ibadah, tetapi aku malah diancam bunuh. Sekarang cabutlah nyawaku. Aku pengen mati daripada hidup seperti ini. Nah, di situ terjadi titik balik iman seorang hamba Tuhan. Dari 1.000.000% menjadi apa? 0%. Apakah dengan kondisi iman yang rapuh itu Elia layak dipilih Tuhan? Tidak. Elia dipilih Tuhan karena kasih setia Tuhan. Seperti Zakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa yang dapat melakukan perkara-perkara besar itu hanya Tuhan. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu gagah, bukan karena kamu hebat, ya, bukan karena kamu baik, bukan karena sejak kecil kamu Kristen, bukan karena puasamu yang besar, bukan karena hikmat makrifatmu yang dalam, tapi kamu dipakai Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Ini harus ditekankan, ini harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan. Kalau kamu itu dipilih Tuhan, coba kamu berkaca, kamu itu siapa? Sejarah hidupmu itu kayak apa? Yang paling mengerti kamu sendiri. Betapa gelap pekat hidupmu, jatuh bangun dalam dosa apapun. Kalau kamu dalam kondisi seperti itu, Tuhan mau pilih kamu, rapotmu itu di mata Tuhan seperti apa coba? Coba saudara renungkan. Kondisi rapot saudara itu kayak apa di mata Tuhan? Pantaskah saudara dipilih Tuhan? Impossible. Itu tidak mungkin. Nah, saudara, kita ini bejana tanah liat. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10 menuliskan. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10 itu. Kita itu bejana tanah liat. Kita itu rapuh. Kondisi kita itu sangat lemah. Kalau kita kuat, kita hebat. Ya, kita bisa menyarankan hikmat ke langit, bisa memerintah hujan, angin, badai, gunung berapi. Bukan kita yang hebat, tetapi yang di dalam bejana itu. Bejananya tanah liat, hidup kita ini. Tapi yang hebat adalah sang hikmat dan makrifat. Itulah wujud nyata dari pribadi Kristus. Dia yang hebat, dia yang ada di dalam kita itu. Jadi bukan karena kita, gitu. Saya sudah katakan pada saudara kemarin, kalau dilihat dari sejarahnya, Musa itu dipakai Tuhan itu dari siapa baiknya Musa? Dia anak seorang Ibrani, ya, yang karena ketakutannya dibuang di sungai, dipungut putri Fir'aun, tumbuhnya tidak fair. Artinya tidak fair itu tidak jujur. Bukan saja itu, Musa ini kotor hidupnya. Kalau dia menyadari dirinya bangsa Ibrani, dia tidak bersunat. Ya. Pada saat dia pelayanan, dia jatuh bangun. Ya. Bahkan Musa disebut sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Dituduhkan oleh Harun, Miriam berzina karena menikahi perempuan Kushi, perempuan kafir.
Apa yang baik pada Musa dipilih Tuhan menjadi alatnya? Kembali, Musa dipilih karena kasih setia Tuhan. Kalau saya melihat hidupnya Raja Daud, lebih buruk lagi Raja Daud. Ya, dia membunuh, dia menipu. Dia berpura-pura gila padahal tidak gila. Dia menipu Uria suruh berperang. Setelah Uria berperang, ya istrinya diambil. Urianya mati dibunuh di medan perang. Ini satu kondisi spiritual yang sangat lapuk. Boleh dikata berjinah. Nah, dengan kondisi seperti ini, saudara bisa membayangkan, pantaskah Raja Daud itu dipilih Tuhan menjadi, ya, yang disebut katakan Yesus anak Daud, Yesus anak Daud? Enggak pantas kan? Jadi kalau kita terpilih, itu karena kasih setianya Tuhan. Karena kasih setianya Tuhan, kita sadar selama kita hidup dalam darah daging ini, kita ini telanjang. Kita itu nggak punya apa-apa, masih jauh dari Tuhan. Ya, saudara bisa baca itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 nanti. Selama kita hidup dalam darah daging sebagai bejana tanah liat, bait Allah jasmani, kita itu masih jauh dari Tuhan. Usaha manusia selalu gagal. Tetapi kita bisa berhasil kalau kasih karunia Allah dicurahkan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Coba dibaca itu. Ya, 2 Korintus pasal yang kelima. Ini hal-hal yang penting saya tekankan kepada saudara sebelum kita memasuki perkuliahan kitab Wahyu, supaya nanti tidak ada seorang pun yang berbangga, menyombongkan diri. Apalagi suatu saat saudara menyampaikan berita kitab Wahyu itu dengan mengklaim, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah rahasia akhir zaman yang saya temukan berdasarkan ilham Roh Kudus setelah saya doa puasa. Saya itu cuma mendapat kasih karunia Tuhan. Firman ini sudah ada sejak zaman purba, ini sudah merupakan rancangan Allah. Saya hanya penyalur aspirasi. Amin. Saya ini hanya penyalur aspirasi. Sesuatu yang diberikan Tuhan lewat saya sampaikan pada saudara, saudara nanti sampaikan pada orang banyak. Jadi ayat-ayat ini penting untuk saudara, supaya nanti kalau sudah dipakai Tuhan, tidak ada kebanggaan, kemegahan, kesombongan yang mengatakan, loh ini loh saya hebat pemberita kitab Wahyu internasional, apalagi kalau saudara nanti dipilih Tuhan. Karena saya yakin di antara saudara ini ada di sini itu salah satu guru atau 2 guru, 3 guru atau 18 guru. Nggak tahu, masing-masing pengen jadi guru. Saya nunggoni kursi ini guru banyak sekali, ya. Bahkan di sini ada calon malaikat sang surya, ya, karena mendekati kursinya malaikat sang surya. Sementara saya sendiri tidak berani, saya itu menjauh waktu itu. Saya agak melok-melok, saya menjauh. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menata, ya. Nah, saudara. Jadi kalau sudah nanti dipakai Tuhan suatu saat di Papua nanti ada International Representative Conference, ya, yang kemarin rombongan itu sudah berangkat 9 orang menuju ke Amerika, Meksiko, nanti Amerika Latin, Brasil, ya, kemudian ke Maui, kemudian ke negara-negara Afrika, dari situ Eropa, Amerika Tengah, Washington, New York, kemudian Ohio, Kanada, ya, Saskatchewan, terus ke Hawaii terakhir. Lah nanti Ibu Gubernur akan menyusul pada akhir November. Misi ini akan berakhir pertengahan Desember, menjembatani Timur Barat. Misi ini membawa berita pembangunan tubuh Kristus dengan hierarki dan ketetapan masa, bahwasanya hari kedatangan Tuhan itu nanti akan diberitakan dari timur ke barat, seperti kilat memancar dari langit ke timur arah barat. Ya, kemarin saya saksikan bahwa beliau mempersiapkan satu kompleks bangunan Christ Body Fellowship Center di sana dengan biaya 7 triliun. Dibiayai oleh beliau dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri.
Ini satu anugerah untuk saya. Kasih setia Tuhan yang luar biasa di saat saya ini down, di saat saya drop, di saat iman saya nol. Saya berangkat ke Papua itu sekedar saja wajib. Tapi di situ justru Tuhan mengasihi saya. Ini namanya kasih setia Tuhan. Kalau kebaikan saya, nggak mungkin. Saya drop, saya nol. Saya dalam kondisi kayak orang linglung. Berangkat ke Papua itu. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Berbeda saya melihat Mas Nathan wajahnya berseri-seri. Pertama kali naik pesawat langsung 7 jam. Ya toh? Nggak main-main, ya toh, langsung 7 jam langsung Papua. Ya. Kemudian saya melihat Pak Tanto, saya melihat Mas Guntur, wah, bersinar-sinar. Jadi di pesawat sebentar-sebentar lengok jendela. Biasa men. Pemandangan apalagi setelah sampai Papua ya. Betul-betul Papua itu seperti negeri Ratna Mutu Manikam. Jadi suatu kepulauan yang luar biasa indahnya dari angkasa itu dilihat dengan sungainya, dengan telaganya, dengan gunung-gunungnya yang tinggi. Luar biasa. Di sana kekayaan Allah itu tersembunyi, terpendam. Baru nanti setelah gerbang itu nanti realisasi, bukan gerbang terwujud, harta itu akan tergali. Saya siap membantu masyarakat Papua itu. Dengan hikmat makrifat saya. Tentunya nanti saudara yang menonjol hikmat makrifatnya membantu saya. Menunjukkan orang Papua, oh di sini Pak Kepala Suku tempatnya emas. Gitu. Amin. Siap saudara? Itu harus ada realisasinya. Karena kita yang membuka gerbang itu. Saat saya ke Papua nol saya. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya, rekrutmen tokoh-tokoh itu saya tidak harus keliling ke luar negeri satu-satu. Tetap saya nanti akan ke luar negeri, tetap. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Saya harus masuk kota, keluar kota, masuk negeri, keluar negeri. Berapa puluh tahun nanti selesainya. Dengan satu konferensi 5.000 hamba Tuhan yang diundang. Itu sudah dari 5.000 itu nanti kalau terjangkring sekitar 568 personil, masa enggak bisa. Berapa triliun biayanya itu. Nah saudara, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kuat gagah saya. Kenapa ini perlu saya tekankan berulang kali pada saudara? Manusia itu cenderung lupa. Kalau sudah merasa memiliki ilmu pengetahuan, sudah merasa memiliki otoritas, kuasa, hikmat, makrifat, kemuliaan Allah, nanti jadi lupa bahwa dirinya itu cuma kacung, lupa dirinya itu babu, lupa dirinya itu hamba. Pikirnya mereka raja, yang selalu ingin dilayani, yang selalu ingin di depan, yang selalu ingin dihormati, tetapi tidak pernah melayani, tidak pernah memberi contoh, memberi teladan, memberi arti, memberi faedah dengan segala pengorbanan. Seorang pemimpin itu seorang hamba, seorang ketua itu seorang pelayan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 20, ketika Ibu Zebedius itu mengusulkan anaknya duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya Tuhan. Murid-murid berbantah-bantah, wah siapa orang ini kok satu duduk di sebelah kanan itu artinya menjadi apa? Guru kedua, sebelah kirinya Tuhan Yesus itu kalau sekarang guru ketiga. Guru ke-1 itu penyalur aspirasi, guru ke-4 itu nanti ujung tombak, pionirnya, cleaning service-nya, berangkat, bersihkan lokasi, bersihkan daerah, bersihkan ranjau, bersihkan bom, bersihkan pasangan-pasangan, baru nanti malaikat sang surya masuk khotbah. Nah itu berarti tokoh itu kan hikmat makrifatnya mesti kuat. Guru kedua itu cerdik, jenius, brilian, IQ-nya tinggi, menonjol dalam hikmat. Sedangkan guru ketiga itu setia, tidak terlalu pinter, sekolah bijine B terus mungkin akeh sene timbang B ne, ya toh? Tapi setia, berani menonjol dalam makrifat, the power of God, kuasa Allah dimiliki. Dengan guru keempat itu keberaniannya yang dihargai oleh Tuhan, kerelaannya menyerahkan nyawanya, ya demi tim itu dia rela menghadapi ranjau, menghadapi tantangan apapun. Lalu itu dilengkapi hikmat makrifat yang kuat, ketajaman mata untuk mendeteksi. Nah, saya yakin itu tokoh-tokoh itu ada di sini. Supaya nanti saudara itu jangan sombong kalau saudara itu dipakai Tuhan. Kesombongan adalah awal
kejatuhan. Amin. 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 Nah, dijawab. Sudah lapar tadi, sudah sarapan belum ini? Ya? Coba yang belum sarapan angkat tangan, sarapan dulu. Hah? Nah, dijawab yang seperti orang Papua begitu. Kalau orang Papua itu amin, wah aminnya semangat sekali. Artinya amin itu ya alfa dan omega menyelesaikan. Amin itu mengandung makna sang alfa dan sang omega sanggup menyelesaikan. Sebab dia sang alfa itu namanya amin. Amin itu namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara jangan berkata amin itu kayak orang kenduren, ya amin 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 amin. Amin itu artinya kalau kamu berkata amin itu artinya sesuai kehendak sang alfa dan omega jadilah. Amin itu artinya sesuai kehendak sang alfa dan omega maka jadilah. Kamu tidak pernah mengerti makna kata amin selama ini, tidak tahu. Jadi bilang amin amin gitu ingatannya ke amin polder, amin simbolon, amin bekas pacarnya dulu mungkin. Jadi kalau bicara soal amin itu artinya kamu mengaminkan itu mengiyakan bahwa sang alfa dan omega melakukan sesuai kehendaknya. Itu ungkapan seperti haleluya, itu artinya segala puji syukur, hormat, keagungan, kemuliaan, ketinggian hanya untuk Tuhan. Itu haleluya. Jadi jangan malu berkata amin. Mari dibaca 2 Korintus 5, dibaca mulai ayat yang ketiga coba. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Nah, selama kita diam dalam kemah ini, tubuh jasmani ini loh, kemah jasmani ini, kita tuh mengeluh karena dihasatnya banyaknya masalah, percobaan, himpitan yang menekan, menyiksa kita setiap saat. Nah, setiap orang problemnya berbeda. Problemnya Mbak Dewi Elvina berbeda dengan problemnya Mbak Setiorini. Mbak Setiorini berbeda dengan problemnya Mbak Nita. Ya masing-masing punya kebahagiaannya. Mbak Nita punya kebahagiaan, ya sudah mengandung janin dari Mas Plenton, kok Plenton, Mas Johnson, sorry Johnson dari Mas Plenton, dari Mas Johnson. Punya, tapi ada kesusahannya sendiri. Nanti kalau anakku lahir gimana, dikasih makan apa, terus mikir orang tua, ya toh, kasih ginseng terus nanti seperti anaknya Nasaran delongop semua karena kebanyakan ginseng, ya toh, atau mau dikasih apa? Beda lagi dengan Mbak Dewi Elvina problemnya, ya toh, badan sampai kurus kering tinggal daging pembungkus tulang, ya toh, masing-masing ada pergumulannya, beda pergumulannya. Siapa namanya saudara beda dengan saya, beda dengan Pak Nasara, Pak siapa Rudi dan lain-lainnya. Kita masing-masing punya pergumulan yang sesak. Pokoknya selama hidup dalam badan ini, kita tuh masih bergumul, berat pengen, ya seperti bapak-bapak ini, Pak Rudi, Pak siapa punya pengen nikahnya itu tentram, pengen punya istri itu yang lembut, yang tahbisannya baik, yang benar, ya, yang tidak bebal, tidak cerewet, dan tidak tahu malu. Sebab Amsal 9 ayat 13 itu apa? Perempuan bebal, perempuan bodoh itu cerewet dan tidak tahu malu. Ngomong terus. Bapak-bapak saya ini tanya, bapak-bapak susah enggak kalau punya istri seperti itu? Susah tidak? Susah enggak Pak Nasara? Untung Pak Nasara istrinya enggak cerewet, enggak suka berkelahi dengan tetangga. Itu ada. Seorang istri sukanya ngelabrak sana ngelabrak sini, hantam sana hantam sini, kayak musang hutan gitu. Ya. Nanti kalau ada perempuan seperti itu di pastori, juluki saja si musang liar begitu. Panggil saja Mbak Lis gitu. Artinya liar. Musang liar. Oh, itu pergumulan itu, pergumulan. Pak Edi itu bergumul untuk istrinya, bagaimana istrinya bisa tampil langsing kecil kayak Dewi, bukan Dewi Elvina maksudnya, Dewi Sinta itu. Ya toh, itu pergumulan. Ya toh, Mas Titon bergumul bagaimana nanti mendapatkan seorang istri yang wah sesuai dengan idolanya. Ada banyak kesusahan. Pengen punya istri, enggak punya duit banyak, enggak ada yang mendekati. Semuanya serba apa?
serba apa? Penderitaan. Jangan dikira Mbak Eliza yang sudah punya pacar tunangan nanti Februari lamaran, ya toh, katanya pulang lamaran, pulang seminar KKR langsung minta diberkati nikah. Tanpa kesusahan, banyak kesusahannya. Gimana nanti kalau pacarnya dibawa ke Kupang sana dikasih makan teri mentah, nggak mau. Saya kemarin mau itu terjebak saya. Saya dikasih makan, saya kasih makan bose, enak bosenya. Tapi lauknya sambelnya ikan teri kok ada putih-putih. Saya pikir ini ya artinya wajar, begitu saya nikmati ya enak sih. Tapi setelah tahu itu teri mentah, aduh saya mau lari kemana ya perut. Nah, jadi kita masing-masing itu punya susah, punya pergumulan selama kita hidup dalam darah daging. Lanjut dibaca, coba ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Tanpa menanggalkan yang lama. Terus supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, maunya kita itu enak, tenang, tentram, suasana surga, suasana damai sejahtera, sukacita roh, ada kebenaran menguasai kita. Tetapi kita tidak mau meninggalkan daging ini. Dan itu mustahil. Mustahil suasana surga itu tercipta kalau daging ini kuat. Sementara roh kecil. Lanjut, baca. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya, terus? Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Nah, jadi kita. Kalau akhirnya kamu itu bisa, kalau akhirnya kamu itu mendapat, kalau akhirnya kamu itu dipilih, kalau akhirnya kamu itu dipakai Tuhan, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu baik, tetapi karena roh Allah memilih saudara. Amin. Amin. Jadi karena roh Allah itu menjamin bahwa kamu dipilih oleh Allah. Yang dipilih itu bukan yang baik. Karena Tuhan Yesus itu datang bukan untuk yang sehat. Tabib itu untuk yang merasa sakit. Tuhan Yesus memilih bukan orang yang suci. Kalau kamu merasa suci, kamu tidak akan dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan itu yang merasa letak, yang merasa apa kok? Kotor karena aib, karena noda, karena dosa. Yang dipilih Tuhan itu bukan yang hikmat ma'rifatnya sempurna. Kalau hikmat ma'rifatmu sempurna, ya Tuhan tidak memilih kamu. Yang dipilih Tuhan itu yang nol. 1 Korintus pasal 1 itu ayat 24 sampai 30, yang hina, yang kurang mulia, yang papa, yang bodoh, yang kecil, yang lemah, dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang yang merasa apa? Hebat, yang merasa kuat, yang merasa dahsyat. Kalau Tuhan memilih saudara itu berdasarkan rapotmu sekarang, wah saudara, maka itu bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa kasih setia Allah itu sejak zaman purba. Kamu itu dipilih sejak zaman purba. Coba dibaca Yeremia dulu. Yeremia dulu dibaca pasal yang ke-1. Ini perlu sekali saudara pahami ya. Yeremia pasal 1, mari dibaca. Ketika Nabi Yeremia itu dipilih, ya, perjalanannya itu seperti ini. Mari. Nanti saya minta untuk itu ya, apa namanya? Tangan saya ini untuk buka Alkitab, itu Alkitab saya licin sekali. Jadi kalau tidak dikasih udah baru. Nah, kalau pakai lidah terus sampai selesai 1 minggu itu kan. Makanya saya minta itu loh. Maksudnya tahu saudara itu pengerja-pengerja itu kalau saya khotbah, saya KKR itu saya pasti ada tempat untuk ngitung uang itu loh. Air itu ya, spon itu. Di mimbar saya juga ada. Mari dibaca. Yeremia pasal 1 mulai ayat 4. Ya, yang lainnya diganti, jangan Mas Rudi saja, semua ngantuk nanti. Ayo, Piton diganti. Yeremia pasal 1 ayat 4. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan. Ayat 4. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Nah, perhatian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sejak zaman dulu, tokoh-tokoh yang dipilih itu sudah dikenal Tuhan, sudah dipersiapkan. Kalau dikatakan predestination, takdir, bisa dikatakan takdir. Tapi kalau dikatakan takdir, ini tidak bisa dipaksakan. Artinya kasih karunia Allah itu bisa ditolak. Yudas itu dipilih, amin. Amin. Tapi Yudas menolak. Dia terlempar. Gehazi itu dipilih oleh Elisa.
dipilih luar biasa Gehazi itu, kesaktiannya luar biasa, tapi dia ditolak karena kejahatannya. Terus lanjut. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Terus. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum saudara lahir, zaman purba apakah sudah ada perbuatanmu, sudah ada usahamu, ada pekerjaanmu, ada belum? Belum ada kan? Allah itu sudah memilih saudara. Allah itu sudah mengenal saudara. Jadi saudara itu dipilih bukan karena kebaikan saudara, bukan karena sudah kuat, gagah seperti Zakaria 4 ayat 6 itu, bukan karena hebat, tapi karena kasih setianya tuh Tuhan. Kasih setia itu identik dengan grace, anugerah, rahmat, ya, identik dengan apa namanya, kasih karunia yang sumbernya dari salib. Terus lanjut dibaca. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Ya, terus? Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berfirman, ya, lanjut. Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, perhatikan itu. Jadi Allah itu memilih saudara. Itu sejak awal. Saya dipilih Tuhan bukan mendadak. Saudara dipilih bukan mendadak. Nah, terima kasih Pak Sarmin. Nah, setelah pilihan itu terjadi, kita bekerja. Kita bersungguh-sungguh karena dipilih, berarti dikasihi. Kalau kita dikasih, kita tidak membalas mengasihi Tuhan seperti Yudas, kita terlempar. Kalau kita dikasih, kita dipilih seperti Gehazi, kita tidak membalas mengasihi Tuhan, tidak mentaati, menaklukkan diri pada Tuhan, kita dilemparkan. Jadi sekali lagi saudara harus menyadari, pilihan itu bukan karena saudara hebat, pilihan itu bukan karena saudara baik, pilihan itu bukan karena saudara itu wah full hikmat ma'rifat. Hikmat ma'rifat itu ditambahkan setelah Tuhan memilih saudara. Dipilih dulu. Ya, mari dilanjutkan dibaca. Roma pasal 9 ayat 30 mulai. Roma pasal 9 ayat 30 mulai. Mari. Ya. Roma pasal 9 ayat 30 mulai. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah, bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, non-Israel, yang bukan anaknya Yakub, mereka orang yang tidak mengejar kebenaran, tidak ngerti kebenaran itu apa. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman yang menyucikan. Bangsa kafir yang beraliran kepercayaan, dinamisme, animisme, dinamisme itu dengan satu ilah, animisme itu dengan banyak, ya, kebalik ya, animisme itu dengan satu ilah, dan dinamisme itu dengan banyak ilah. Mereka menyembah pohon, batu, dikasih baju. Ini di sini dewa apa namanya? Siwa bertata, dikasih batu apa? Bajunya poleng, kotak-kotak hitam putih. Karena kesukaan dewa Siwa itu pakai baju poleng. Dewa Brahma kesukaannya warna putih sama warna kuning. Ya, jadi pohonnya dikasih baju atasnya putih, bawahnya kuning. Sedangkan Dewa Wisnu sukanya baju putih sama warna merah, kasih merah. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan sekarang kan, sukanya jin, sukanya ya macam-macam. Ya, dewa pun punya kesukaan. Dulu kalau sudah di Bali, sudah akan melihat di sana baru tampak ya toh. Oh ini ada dewanya Siwa, berarti dari kostumnya itu sudah tahu kuil ini penguasanya
dominan Dewa Wisnu, itu warna kuning mutlak banyak. Oh ini dewa apa namanya, Wisnu, jadi Siwa itu perusak, Wisnu itu apa, pemelihara, kemudian satu lagi Brahma itu pencipta. Ada yang menciptakan, ada yang memelihara, ada yang merusak. Jadi kira-kira terus ini menjaga keseimbangan. Jadi yang dicipta terlalu banyak dirusak, ya toh, dicipta terlalu banyak dirusak sendiri. Yaitu keyakinan iman mereka, kita nggak bisa mengganggu gugat, ya. Nah saudara, orang kafir itu orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengejar kebenaran, tetapi justru diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Dia begitu mendengar, dia percaya. Ini kasih karunia, kasih setia, dikaruniai iman untuk percaya. Tapi sebaliknya, mari dibaca. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Ya, terus? Janganlah sampai kepada hukum itu. Nah, Israel itu mengejar hukum kebenaran. Tindak tanduknya harus benar. Sebelum makan harus cuci tangan. Sebelum masuk bait Allah harus membasuh apa? Wajah, membasuh cuping telinga, tangan kiri, tangan kanan di bejana pembasuhan. Kalau mau masuk ke ruang suci harus membawa ukupan dan pasu di dalam darah. Sudah ini. Banyak sekali ngombe apa? Hah? Sudah ini satu saja. Saya lanjutkan. Ya, Israel itu punya adat istiadat. Kalau pengen selamat bayi, ya, umur 8 hari harus disunat dengan mempersembahkan lembu, sapi. Kalau tidak punya ya kambing atau domba, tidak punya burung merpati. Kalau laki-laki umur 40 hari harus disakralkan, ditahirkan di bait Allah. Umur 80 hari perempuan ditahirkan. Ya, kalau ibu itu melahirkan anak apa namanya laki-laki, masa hisapnya itu sekitar ini pas ya, itu sekitar 40 hari. Artinya darah kotor. Kalau melahirkan anak perempuan 80 hari, tidak boleh bersentuhan, apapun yang disentuhnya najis. Nipas itu artinya berhenti darah. Ya, binatang yang boleh dimakan ini kalau ikan yang bersisik, bersirip boleh dimakan. Bersirip tapi tidak bersisik seperti lele tidak boleh. Imamat 11 itu haram, saudara, itu makan barang haram semua. Untung saya tidak makan lele. Ya toh. Ya. Kemudian babi itu berkuku belah dua, tapi dia tidak memamah biak, itu najis, haram. Saudara makan barang haram, saya tidak, untung. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Banyak hal aturan-aturan seperti itu. Mereka mengejar hidup baik, benar, suci dengan usaha, dengan kekuatan, tapi nul. Karena berusaha dengan kebenaran, menegakkan kebenaran sendiri, mereka itu gagal. Mereka tidak menghargai kasih setia Tuhan. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman. Ya, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Ya, terus ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Ya, terus dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, jadi karena mengandalkan perbuatan, ya, maka ketika Yesus datang, Yesus tidak berbuat sesuatu untuk Israel. Katanya Mesias itu raja yang akan membebaskan Israel dari perbudakan Romawi, tapi mana tindakannya? Sama Makabe masih ada tindakannya, Bar Yesus ada tindakannya. Ya, dinasti Hasmoni, imam-imam pernah membuat satu perlawanan melawan Romawi walaupun gagal. Tapi mana Mesias ini kok tidak menghimpunkan tentara? Mereka bertanya, apakah sungguh kau itu Mesias yang diutus? Kalau ia katakan, kalau tidak, apakah kami harus menunggu yang lain? Sampai Yohanes Pembaptis pun bahkan sempat ragu-ragu ketika ditangkap di dalam penjara. Yohanes Pembaptis tanya, sungguhkah engkau Mesias yang diutus itu, ataukah aku harus menunggu yang lain? Murid-muridnya disuruh tanya, dan Yesus menjawab apa? Katakan,
orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, yang tuli mendengar, setan-setan diusir. Ya, kepada semua suku, bahasa, kaum, bangsa diberitakan berita keselamatan. Baru Yohanes tenang. Karena Israel tidak melihat ada perbuatan pada diri Yesus untuk membebaskan mereka. Ketika Yesus mengajarkan memelekkan mata orang buta yang sejak lahir buta, pada hari Sabat Yesus menolong orang yang kering tangan sebelah, dianggap menghujat Allah. Karena popularitas mereka tersaingi, merasa sementara tidak ada tindakan dari Tuhan membebaskan mereka dari Roma. Akhirnya Yesus dihujat sebagai penghujat bait Allah, penghujat Allah, disalib. Ya, kesandung sama Tuhan sebagai batu sandungan itu. Itu orang yang mengandalkan perbuatan. Sama kalau saudara itu mengandalkan perbuatan saudara. Seperti saya ungkapkan kemarin, saudara, saya ini sudah berbuat banyak, saya ini kurang apa dalam ibadah, saya sudah setia Minggu, Selasa, Rabu, bahkan memenuhi undangan Tuhan, MP3 ke-1, ke-2, ke-3, wis diwangi utang-utang, diwangi, wis pokoknya semua sudah saya jalankan. Mana katanya Tuhan memberkati. Nah, itu saudara mengandalkan apa? Perbuatan. Bahwa saya sudah berbuat banyak untuk Tuhan, saya sudah melakukan banyak untuk Tuhan, saya sudah mengorbankan banyak hal untuk Tuhan, saya sudah taat sama Tuhan, saya sudah sembahyang sehari 8 jam, saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Akhirnya kesandung. Kalau kita berbantah-bantah, akhirnya menuduh Tuhan jelek. Dimulai saya dulu hambanya dihujat, wah Romo bohong. Sudah meremen nanti. Meremen itu bahasa apa itu? Ya, bahasa Jerman itu. Meremen terus. Dari menghujat hambanya, akhirnya menghujat Allah yang mengutus. Mana katanya Tuhan menolong. Usaha pelayanan diakonia sudah dibewangi gini-gini, ngutang senang utang sini, malah gagal semua kelihatannya, hancur-hancuran. Nah, karena mengandalkan perbuatan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan atas dasar perbuatan, maka hancur, gagal total. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Ternyata Tuhan menghendaki bahwa kalau saya itu memberkati kamu, itu karena kasih setia. Setelah kasih setia itu dicurahkan dalam bentuk berkat, kuasa, kekuatan, kekayaan, hikmat, makrifat. Nah, kasihlah aku, dekatilah aku dengan apa yang telah aku berikan pada kamu. Tapi bukan sangkan parahnya berkat itu karena saudara hebat, karena tenaga saudara, karena kekuatan saudara, bukan. Bukan karena saudara ini baik, benar, suci. Kalau karena perbuatan saudara, tidak ada orang di dunia ini yang diberkati Tuhan. Bayangkan yang di dalam Tuhan saja sudah kayak begini tidak diberkati, apalagi di luar Tuhan, saudara. Bisa nggak mereka itu diberkati yang di luar Tuhan? Hah? Sulit kan? Tapi kalau mereka itu diberkati karena kasih setia Tuhan. Mereka itu tidak mengenal pengajaran, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal tentang Kristus, tidak mengenal. Tapi mereka justru diberkati karena mereka percaya. Sementara kita itu banyak berbuat, hikmat, makrifat ikut, penataran ikut, puasa ikut, kemana saja ikut. Tapi justru tidak diberkati, sudah kesandung. Nasib saudara seperti Israel. Nah, mulai sekarang pola pikir itu diubah. Kalau saya diberkati itu karena kasih setia Tuhan. Bukan berarti saudara harus berkubang dalam becek lumpur dosa. Saudara nanti katakan berkubang dalam kejahatan. Wah, itu keji sekali. Kalau kasih setia itu Tuhan sudah berlaku, maka jangan berbuat dosa lagi. Tuhan selalu berkata begitu, jangan melanggar lagi, jangan berbuat salah lagi. Karena kasih setia Tuhan itu wujudnya adalah kasihnya Tuhan. Kalau kita tuh melayani tanpa kebenaran yang dari Tuhan, kita juga salah. Roma 10 ayat 1 sampai 3 nanti dibaca. Banyak orang Kristen itu pelayanan. Wah, berkorban, tinggalkan keluarganya, nikahnya, istrinya, suaminya, ditinggalkan ibu-ibu. Wah, kemana-mana sendiri. Suaminya nggak diajak, katanya pelayanan. Ya, mereka giat untuk Tuhan, tapi tanpa kebenaran. Mendirikan kebenaran sendiri, jadi mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, itu juga salah. Ya, berharap mendapat kasih setia Tuhan, setelah dikasihi oleh Tuhan,
diberkati oleh Tuhan, tindakannya salah, sikapnya salah, itu juga salah. Coba dibaca Roma pasal 11 ya. Roma pasal 11. Ya, mari dibaca ayat 1 sampai ayat 6. Sisa Israel. Ya. Maka aku bertanya, Ya. adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ya, terus Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Ya. Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. ya. Maaf sebentar, ini LCD-nya dimatikan dulu aja karena ini kan setiap operation ini mengurangi itu jamnya itu. Nanti kalau sudah mulai saya beritahu ya. Ya, makasih. Jadi sudah kasih Tuhan, kalau begitu Israel itu apa tidak diselamatkan? Karena dia mengandalkan perbuatan. Pasti diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena kasih setia Tuhan pada Abraham. Lanjut dibaca. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, terus ayat 6, 5, 4 ya. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ayat selanjutnya 5. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Nah, jadi Israel yang diselamatkan nanti bukan karena Israel diselamatkan dari perbuatannya. Yang mengandalkan perbuatannya nanti habis. Karena berusaha mengandalkan perbuatannya kok Tuhan tidak tolong, Mesias tidak datang, akhirnya diterkam Kabala, bekerja sama dengan Kabala, hancurkan negara-negara sekitarnya, dikeroyok, Israel habis, tinggal sisanya yang selamat nanti. Selamat karena mengenal kasih setia Tuhan. Ditolong bukan karena perbuatan, tetapi karena Tuhan baik. Baik kepada nenek moyangnya Abraham. Ayat 6. Tetapi Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, ya terus, maka bukan lagi karena perbuatan. ya terus. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, jadi bukan karena perbuatan. Tuhan itu menolong saudara. Tuhan itu memakai saudara. Tuhan itu memilih saudara. Dipapankan tempatnya saudara di papan hierarki itu. Pada guru ke-1, guru kedua, guru ketiga, guru keempat. Ditempatkannya saudara pada posisi ketua. Dari 70 penatua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4. Wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4. Kemudian pada barisan keempat itu wakil yang ketiga juga sudah terisi. Total 9 orang. Dipilihnya dari antara saudara untuk memimpin 490 penghulu dari Indonesia. 490 itu 42 orang. Ya, 42 orang dari Indonesia, 27 sudah terpilih. 27 orang, total semuanya 41 orang. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara baik, bukan karena perbuatan saudara. Coba ujilah diri saudara itu, siapa saudara? Bagaimana matamu? Kamu menghadapi persoalan daging, kalau sudah menghadapi makanan, minuman, soal pakaian, soal seks, kalau sudah menghadapi soal rumah tangga, nikah, bagaimana sikapmu kalau sudah berbicara tentang tahta? Ya, menyangkut perasaan, kesinggung sedikit, marahnya, merasa direndahkan sedikit, marahnya, tidak diorangkan sedikit, wah meledak-ledak. Kalau dengan menilai perbuatanmu yang seperti itu, layakkah sudah dipilih? Kalau sudah bicara soal uang, waduh, licinnya bukan main. Umpet sana, umpet sini, simpen sana, simpen sini, delik kono, delik kene, ngapusi kono, ngapusi kene, anaknya dihapusi kabeh. Pak, mah minta beli bakso, papa tidak punya uang lah, sudah menipu padahal punya. Jadi sudah jangan menjawab anak itu dengan tipuan, nanti anak sudah terbiasa menipu nanti. Ya kalau dibilang punya, papa punya uang, tapi uangnya ini untuk ini. Kalau nanti dipakai beli bakso lah kurang pas. Harusnya menjawab begitu orang tua. Ya, kalau udah soal uang, waduh,
Culik sekali, ngumpet sana, ngumpet sini. Ya, bohongi sana, bohongi sini, tipu sana, tipu sini. Berpura-pura begini, berpura-pura begitu. Karena uang orang itu bisa seperti bunglon. Karena uang orang itu bisa seperti iblis. Karena uang orang itu bisa seperti apa? Tuyul. Curi sana, curi sini. Miliknya Tuhan dicuri. Yang sulung milik Tuhan dicuri, 1/10 milik Tuhan dicuri. Kan tuyul itu namanya. Tuyul suka mencuri atau suka meminta? Saya tanya Pak Kaptono. Ya? Tuyul itu sukanya mencuri atau meminta? Mencuri. Nah, siapa di sini yang tuyul-tuyul di sini? Hah? Tuyul uangnya Tuhan dicuri. Ya toh? Nah, dengan kondisi seperti saudara seperti itu, kira-kira apakah saudara itu layak dipilih Tuhan? Ditempatkan pada posisi, dipercaya pemahyuan. Apa yang akan saya ungkap pada saudara itu belum diketahui banyak pendeta, belum banyak diketahui hamba-hamba Tuhan, belum banyak diketahui dunia. Suatu saat dunia terpukau dengan berita ini, dan ini berita awal, ini belum, ini nanti masih ada kelanjutannya, ada follow up-nya tentang waktu itu, nanti ada detailnya. Sampai suatu saat saya akan mengatakan kepada saudara ketika waktunya tepat tentang hari. Paling tidak tentang hari kedatangan Tuhan. Masalah jam itu nanti tahu. Saya bukan malaikat sang surya. Saya belum mengekspos diri siapa malaikat sang surya. Siapa malaikat sang suryanya? Pak Yater kah? Pak Nathan? Ya, Pak Timotius yang gagah, yang kendel, berawaan sidik, senang gembar-gembar. Atau Pak Edi? Yang selentam-selentam, seluman-selumun selamat. Kira-kira siapa malaikat sang suryanya? Pak Hari yang cewapaan, kayak banyak bengok nang dalan, bengok nang dalan. Kira-kira siapa? Layakkah saudara dipilih? Atau Romo yang buala? Suka bengok-bengok, suka bentak-bentak. Kalau didik orang belum nangis keluar air mata sampai tuntas, belum selesai didikannya. Saya tidak berani mengklaim saat ini. Entah nanti kalau sudah ditahbis, saudara akan melihat siapa dia. Amin? Amin? Yang jelas sudah ada belum? Atau mungkin kira-kira masih dikandung Mbak Nita? Anaknya Mbak Nita nanti malaikat sang surya. Malaikat sang emprit. Ya, karena masih kecil emprit. Kalau besar kan Raja Wali. Malaikat si unggas Nasar. Nah, kalau kecil baru lahir ya malaikat sang emprit atau burung apa tuh yang satu hari makan pisangnya cuma sekian itu. Cipret. Burung ciblek. Ya toh? Bukan juga. Saya yakin malaikat sang surya itu sudah dididik oleh Tuhan. Sudah akil balik, sudah memahami banyak hal, sudah menjelajah. Wah, katakan mana-mana. Sama ketujuh guru kan sudah dilatih sama Tuhan. Ya, saudara tidak tahu kenapa alam ini terjadi semakin gonjang-ganjing. Ini belum, nanti tokoh-tokoh itu latihan menggunakan kunci-kuncinya. Wah, gunung itu bisa morat-marit, laut itu kocak-kocak. Tapi sudah pasti selamat. Karena badainya, tsunami-nya, gempanya, laharnya punya mata. Nggak bakal mencelakakan saudara. Nanti ketujuh guru itu yang menghukum dunia dengan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Dia menerima mandat dari malaikat sang surya. Malaikat sang surya menerima mandat dari Tuhan Yesus. Berarti ketujuh guru ini dalam penataran-penataran hikmat makrifat besok-besok ini di luar juga ada penataran hikmat makrifat saudara. Di Marajo tepatnya. Bersamaan dengan saudara. Dimulainya hari ini. Sekarang hari ini tanggal 14 di sana. Kalau tempat kita kan tanggal 14-nya kemarin. Kan 15. Selisihnya kan hampir 12 jam lebih. Jadi dari Greenwich main time itu selisihnya 12 jam di Marajo. Di sana ada penataran. Jadi kalau saya mondar-mandir saya ke sana kemari, saya sedang mengajar mendadak bukan saya kok tadinya lemah lembut sekarang galak banget. Saudara jangan kaget nanti. Ya. Di sana juga ada penataran. Selama 2 minggu di sini saudara nanti yang merasa dirimu itu calon 7 guru. Saudara kan dididik secara khusus, kuncimu pun lain. Kunci-kuncimu lain. Kenapa dalam 2 minggu itu saya berikan 2 kunci? Karena waktunya sudah 4 tahun 8 bulan saudara. Kita sudah harus bekerja panen raya. Nanti 4 tahun 8 bulan selesai kunci hikmat makrifat tidak terkuasai.
Wah, saya salah, nanti saya bisa dipecat sama Tuhan. Padahal saya itu cuma kacung kampret. Tahu kacung kampret? Kampret itu kelelawar kecil itu loh. Saya ini bukan apa-apa, saya cuma hamba. Saya karena saya menerima pewahyuan, saya mengajarkan saudara. Jadi jangan ada yang berkata, wah malaikat sang suryanya Romo, wow. Kok bottom temen enak men. Kok nikmat sekali. Siapa saya ini kalau saya malaikat sang surya? Hari ini saya bisa nyembelih 7 ekor sapi. Sapinya Jion yang kecil-kecil. Saudara, saya ini bukan apa-apa. Karena saya penerima wahyu, saya melatih saudara. Karena saya diberi hikmat marifat itu, saya memberi pada saudara. Melatih saudara sampai saudara nanti bisa mampu. Yang tentunya yang 70 tua-tua ya, lain kuncinya dengan 490 penghulu. 490 penghulu lain dengan anggota tubuh Kristus. Masa anggota sama ketua sama, kan tidak mungkin. Dalam 2 minggu ini masing-masing sudah berprestasi, berlomba. Karena kasih setia Tuhan itu sudah menyentuh saudara. Saudara itu dipilih karena kebaikan Tuhan. Kasih setia yang ada sejak zaman purba itu sudah memilih saudara. Maka saudara membalas mengasihi Tuhan. Itu namanya hikmat marifat. Hikmat marifat itu diberikan pada orang yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah. Itulah kasih setia itu hikmat marifat. Paham saudara? Jadi nanti jangan ada yang sombong. Apa yang sudah terima hari ini, besok sampai hari Sabtu nanti kecil, masih kecil ini. Nanti ada rahasia-rahasia besar lagi yang tersembunyi. Saya berikan makalah kepada saudara itu 10 argumen ya tentang kedatangan Tuhan. Saudara harus mahir. Nah, nanti kalau sudah masuk masa kelaparan besar setelah panen raya, ini skemanya sendiri ada. Ya nanti bisa dibagikan. Ini skema kitab Wahyu. Ini skema kitab Wahyu terjadinya pada masa kelaparan besar 7 tahun. 7 tahun panen raya tidak ada skemanya, belum, tapi jelas ada skema. Karena skema panen raya itu nanti menyangkut peta lokasi. Kemana tokoh itu harus berkeliling, ke negara mana, ke arah mana, itu pasti akan Tuhan tunjukkan nanti. Jadi journey atau perjalanan ya dari para tokoh anti fasilitas budak Rodi pemandu itu kemana nanti mereka itu? Apa selalu nanti mengikuti Romo? Wah, saya kira Romo kalau sudah masuk panen raya sudah tidak kepake. Karena yang muncul nanti adalah malaikat sang surya. Apakah guru itu selalu menyatu dengan malaikat sang surya atau mungkin punya job sendiri? Ya, punya tour of journey sendiri. Perjalanan keliling jagat untuk menuai jiwa-jiwa itu. Nah, nanti ada rahasia-rahasia besar. Ini baru gerimisnya. Terungkapnya rahasia X masa, rahasia MP3, rahasia ketitipan waktu. Ini nanti akan menjadi berita besar. Saudara, bukan saja hamba Tuhan, pemerintah pun sangat menyimak, memperhatikan berita ini. Pemerintah itu sangat memperhatikan. Para pejabat ingin tahu tentang ketetapan waktu ini. Karena apa? Persoalan panen raya itu erat kaitannya dengan apa? Dengan apa? Fir'aun. Yusuf itu tidak bisa panen sendiri tanpa Fir'aun. Tapi Fir'aun yang mana? Fir'aun zamannya Musa. Fir'aun yang mendapat mimpi, yang mendapat visi dari Tuhan, tapi tidak tahu makna visi itu. Fir'aun yang mau mendengar nasihatnya Yusuf. Yusuf itu hamba-hamba Tuhan dalam kegerakan kitab Wahyu, kegerakan kesempurnaan itu. Jadi itulah nanti ada kerjasama dengan pemerintah. Oleh sebab itu Romo merintis satu ya apa namanya relationship, satu persaudaraan dengan pejabat pemerintah, mulai dari polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bupati, gubernur, wali kota, menteri, pegawai-pegawai eselon 1, dirjen-dirjen, eselon 2, direktur-direktur. Di Jakarta saya mulai rintis. Di Papua saja ada berapa ya? Gubernur. Ya. Gubernurnya masih ada. Pergantiannya Juli tahun 2011 nanti. Sekarang sudah ada yang mendaftar gubernur minta tolong. Wah, saya harus jawab gimana ini? Waduh, Pak Gubernur sekarang Pak siapa? Barnabas, dia sudah minta. Romo saya pengen maju nanti gubernur. Tunggu dulu, ini masih lama Bapak. Itu dulu, pikirkan dalam-dalam. Wali Kota Jayapura, Wali Kota Bupati Manokwari, Bupati Sarmi. Ya, saya bersama tim dengan Pak Yohanes
Siapa lagi waktu itu yang ikut? Pak Yohanes terus siapa lagi di antara kita? Pak Guntur enggak ikut ya? Pak Diro, Bu Sundang, Pak Rusman, terus siapa lagi itu? Pak Pratman ya. Perjalanan 8 jam dari Jayapura ke Kabupaten Sarmi. Calon bupatinya itu orang kita. Calon bupati Biak. Ini Gunung Sitoli, kemudian Nias, ya. Dan kemarin calon bupati mana? Kulon Progo bersama tim datang kemarin sore. Kita membangun relation, ya, hubungan persaudaraan yang bukan hanya sesaat, tetapi sampai panen raya nanti. Orang itu kita motivasi. Kamu nanti harus begini. Dia menerima nasihat kita. Nah, saudara, coba dibaca ini, ya. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, Raja Daud itu orang yang paling menikmati kasih karunia Allah. Mazmur 25, ya. Yang kemarin sudah dibaca, tapi saya ingin menekankan kembali ini kepada saudara. Mazmur 25. Dibaca mulai ayat 1, mari. Doa mohon ampun dan perlindungan Ya, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. ya terus. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriari atasku. Ya terus. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Terus. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat. Ya, yang mendapat malu adalah mereka yang berkhianat. Terus. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ya. Tunjukkanlah itu kepadaku. Terus. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Lanjut. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ya, lanjut. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Lanjut. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. jadi kasih setiamu, rahmat, anugerah, grace, loving kindness, kasih setia, ya, itu sudah ada sejak zaman purba. Jadi karena kasih setia Tuhan, kamu diangkat, kamu dipilih menjadi malaikat sang surya, 7 guru, 70 tua-tua, 490 penghulu, menjadi imamat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Semua yang masuk hierarki kedua adalah imamat rajani, imam-imam Tuhan dalam jabatannya. Saudara itu dipilih bukan karena kebaikan saudara. Kalau menunggu kebaikan saudara berarti sudah lahir, remaja, dewasa, akil balik, mulai berprestasi, dicatat rapot saudara sama Tuhan. Ya toh? Nanti kedapatan saudara banyak berbuat baik, dipilih saudara. Tapi tidak demikian. Allah itu memilih sejak zaman purba, sejak zaman dulu Allah itu sudah mengenal kau. Berarti saudara itu dipilih sejak zaman dulu, bukan sekarang, bukan mendadak. Kalau sekarang kita dituntut berdoa, berpuasa, berhikmat, bermakrifat, ya, bukan karena jabatan itu kita berdoa berpuasa, tetapi karena kita itu dikasih Tuhan, kita balas mengasihi Tuhan. Kita itu disayang Tuhan, kita balas menyayangi Tuhan. Kita itu dicinta, balas mencintai Tuhan. Kita dipilih sesuai ketetapannya. Kamu dijadikan apa? Kamu dijadikan 70 tua-tua, anggota dari 70 tua-tua, salah satu ketua. Ya lakukan tugas itu dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Syarat-syaratnya untuk menjadi ketua itu apa? Kamu penuhi. Kamu harus bersembahyang, doa, puasa untuk melipat gandakan urapan. Ya, itu merupakan rangkaian pemenuhan persyaratan berkat-berkat kasih setia yang sudah dicurahkan. Bukan karena kamu berpuasa, bukan karena kamu diberi hikmat banyak oleh Tuhan, bukan karena makrifatmu besar, kemudian kamu baru dipilih. Kalau begitu kan pilihan Tuhan itu menanti kamu dewasa, tua, berprestasi, baru dipilih. Ya, kalau bupati dipilih karena prestasinya. Ya, istilahnya itu memiliki semacam track record, rekaman kisah hidup calon bupati itu hidupnya gimana, pernah merampok kah, ya toh, pernah ketangkap berjudi, pernah dipenjara karena
misalkan kasus apa, penipuan, korupsi, penggelapan atau apa, itu dilihat track recordnya itu, riwayat hidupnya, ya CV. Ya, CV itu sama dengan apa? Autobiografi. Saudara kasih Tuhan, itu kalau pejabat dunia begitu, calon presiden juga begitu. Masuk ya, fit and proper test, diuji ya ke apa namanya, kelayakan dan kemampuannya. Layak enggak, mampu enggak, fit and proper test kalau bahasa umumnya, uji apa, kelayakan dan kepatutan itu terlalu sempit, tetapi dalam bahasa yang lebih itu kemampuan ya, fit and proper test. Kalau pejabat dunia seperti itu, tetapi pejabat kerajaan surga itu dipilih sejak zaman dulu. Yeremia itu ditetapkan zaman dulu, Ayub itu dipilih sejak zaman dulu, Raja Daud, semuanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ada sejak zaman azali dulu. Keberadaannya tidak berpangkal dan tidak berkesudahan karena dia memang Allah. Nah jadi kalau nanti saudara mendapatkan anugerah, memahami, menguasai tentang rencana Allah pada akhir zaman yang meliputi pembangunan tubuh Kristus, ya, pembangunan tubuh Kristus, hierarki, ketetapan masa, dan sumber daya lain yang saudara harus pelajari. Maka saudara nanti kalau mahir dalam hal itu jangan sombong. Jangan karena saudara mengerti, merasa diri saudara nanti hebat, merasa diri saudara paling super, merasa diri saudara paling wah, dan kemudian melupakan asal-usul. Saudara dalam memberitakan nanti mengatakan bahwa saudara mendapat pewahyan langsung dari Tuhan, seperti murid-murid saya yang pada akhirnya dibinasakan Tuhan. Kasihan juga akhirnya mereka, hidupnya seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak enggan. Saya tidak berharap hal itu terjadi. Nah, sebab itu persiapkan diri saudara. Saat lagi saya akan sampaikan hal itu. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi kalau saudara berbicara tentang kitab Wahyu sekarang dengan kitab Wahyu pada masa saudara kuliah, pada masa perkuliahan program S1 dulu tentunya jauh berbeda. Berbicara tentang kitab Wahyu itu akhir dari seluruh kegiatan manusia, di mana semua kitab para nabi dan para rasul harus digenapi. Kalau kita hidup pada akhir zaman, berarti saudara sebagai hamba-hamba Tuhan ini merupakan penggenap firman nubuatan itu. Saudara sudah dipilih oleh Allah karena kasih setianya. Kasih setia Allah itu terjadi atas diri saudara, bukan karena, sekali lagi, bukan karena saudara baik, ya, bukan karena saudara benar, bukan karena saudara suci, tetapi kasih karunia Allah itu sudah ada sejak zaman apa? Sejak zaman apa? Purbakala. Jadi bukan sekarang Allah mengenal saudara kemudian menilai raport saudara, terus menilai saudara, ya. Tolong bukakan Mas. 2 ini. Kalau pemilihan Tuhan itu berdasarkan perbuatan baik, berarti Tuhan itu harus melihat rapor, ya, raport saudara, presensi saudara dalam ibadah, mungkin seberapa volume sembahyang yang sudah lakukan selama saudara mengiring, dicatat baik buruknya, seberapa banyak kejahatan yang kau lakukan, baru nanti ditimbang, menai tekail uparsin, seperti yang diucapkan Allah kepada Belshazzar, raja Babil pengganti Nebukadnezar. Tapi Tuhan tidak menilai dari sisi itu, tapi berarti memang dipilih sejak zaman azali. Namamu sudah dikenal,
dalam kandungan orang tuamu, kau dikuduskan. Kenapa kau dikuduskan dalam kandungan orang tuamu? Saya tanya. Alasannya apa? Seorang hamba Tuhan itu mengalami pengudusan sejak dalam kandungan orang tuanya. Coba alasannya apa? Mbak Rini. Alasannya apa? Yeremia pasal 1 tadi kok dikenal Allah, di dalam kandungan ibumu dikuduskan Allah. Pengudusan itu kenapa kok terjadi sejak dalam rahim? Coba saya kepengen interaktif ya. Saudara jangan diam membisu 1000 bahasa seperti anak TK yang duduk manis menerima. Kalau sudah tidak tahu tanya, bebas bertanya setiap saat. Amin. Ya, jangan pasif. Kalau pasif wah saya tidak suka. Mahasiswa pasif tidak suka. Kalau jadi mahasiswa cerewet boleh tanya. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, kembali ke tahbisannya. Jadi bapak sumber pengajaran, jadi istri menjadi anggota tubuh yang bekerja dengan hati, tangan dan kaki, karena tubuh itu tidak punya mulut. Jadi beda dengan kepala punya mulut. Panca indera itu tahbisan. Ini rahasia. Rahasia ini besar karena ini erat kaitannya hubungannya dengan Kristus sebagai kepala dengan jemaat. Kalau sudah mengerti rahasia tahbisan nikah ini luar biasa. Mari, kenapa sebabnya? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, Pak Timot. Lahir menjadi benih ilahi, ya. 30. Ya, Lasara. Karena Tuhan menguduskannya, karena juga Tuhan kudus, supaya apa yang dirancang. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus, maka benih-benih yang akan dilahirkan itu harus kudus untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dikuduskan supaya kudus sama seperti Tuhan begitu. Siapa bisa menjawab? Yang simple saja, to the point. Tapi dasarnya firman. Ya, jangan bunda sudah tahu. Ya. Ya, cukup. Jadi sejak awal itu manusia itu sudah dikandung dalam dosa, diperanakkan oleh maut. Alkitab kan mengatakan begitu, ya toh? Dosa apa? Dosa manusia pertama. Dosanya siapa? Adam, dan sejak saat itu dosa itu menguasai manusia. Jadi supaya bayi benih ilahi yang lahir itu nanti kudus, ya, tidak berdosa, tidak bercacat. Seperti jawabannya Om Sarimin tadi. Jadi dikuduskan supaya menjadi benih ilahi yang kudus. Tapi kan penyebabnya apa? Yaitu dosa turunan. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara harus memahami betul bahwasanya pemberitaan kitab Wahyu yang saudara nanti harus paparkan, sampaikan, saudara ini mahasiswa pasca sarjana. Harusnya nanti sudah menjadi guru-guru, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi guide pembimbing. Kalau nanti terjadi konferensi, misalkan ya konferensi internasional berita kitab Wahyu, saudara mesti panitia. Betul tidak? Kalau saudara kita di Papua jadi panitia, pasti panitia apa? Bayangan, karena saudara yang mahir dengan kitab-kitab ini. Dari seksi rohani mesti saudara, ya toh? Dari seksi apapun yang menonjol mesti saudara. Jadi saudara itu harus mampu bersaksi, firman itu harus mempribadi, firman itu harus mendarah daging. Saudara siap mempertanggungjawabkan, seperti kata Rasul Petrus itu, siap menjawab baik dalam keadaan baik ataupun buruk. Seperti suratnya Rasul Paulus pada Timotius juga begitu. Kamu harus siap apa menjawab. Oleh sebab itu perhatikan ya, simak baik-baik. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, maka ada 4 hal yang perlu kita pahami ya. Soal akhir zaman. Tulisan saya kelihatan dari belakang enggak? Dari sana kelihatan? Eki, Aga, ini sudah tak buat gede-gede ya. Bicara soal akhir zaman ada 3 perkara. 1, ya, yang harus kita pahami adalah persoalan ya pembangunan gereja sebagai ya organisme tubuh Kristus yang esa. Ini identik dengan apa? Sidang mempelai wanita Tuhan. Ya.
pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, ya, sidang mempelai wanita Tuhan. Itu harus itu. Karena sejak semula Tuhan itu menghendaki, begitu mempelai itu jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, Allah menghendaki mempelai yang kedua itu mempelai rohani lagi, mempelai yang tidak pernah jatuh. Mempelai pertama itu darah dan daging, mempelai yang jatuh seiring jatuhnya Lucifer, jatuh di Taman Eden. Kejatuhan mempelai pertama membawa kehancuran seluruh manusia. Tapi Tuhan menghendaki mempelainya kedua itu hidup kekal, membawa kepada kesempurnaan, keabadian hidup. Oleh sebab itu mempelai kedua, kalau mempelai pertama dikatakan mempelai jasmani, mempelai kedua tidak lagi bisa disebut sebagai mempelai jasmani, tapi mempelai rohani lah. Mempelai rohani itu siapa? Siapa mempelai rohani itu? Siapa? Mempelai rohani adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Sudah jawab yang lengkap. Ya, kalau cuma gereja sak nanti janda rohani nanti. Tuhan Yesus tok juga rohani. Jadi mempelai perempuan Tuhan itu gereja, sedangkan mempelai pria itu Tuhan Yesus. Ini mempelai rohani. Yang rohani, kenapa dikatakan rohani? Yang jasmani nanti diubah dalam tubuh kemuliaan setelah 3,5 tahun di padang belantara nanti. Sedangkan Tuhan Yesus adalah memang mempelai yang sudah katakan rohani karena memang turun dari surga. Dia Allah, ya. Kemudian bicara soal pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, sidang mempelai wanita Tuhan. Ini identik dengan apa ini? Dengan apa? Kerajaan surga di bumi. Ini juga sama dengan apa? Bait Allah rohani. Kelihatan enggak tulisan saya? Masih kelihatan? Nanti kalau sudah ngantuk kan mulai enggak kelihatan nanti. Ya, sekarang masih kelihatan. Nah, ini mega proyek Tuhan ini. Selama ini yang saudara ketahui, gereja itu bicara tubuh Kristus. Kayak orang ikut-ikutan. Dulu sudah tahun 36, 37, 38 sampai tahun 40-an 8 itu tentang tubuh Kristus. Gereja yang gereja yang esa itu dikumandangkan. Zaman Martin Luther itu juga sudah dikumandangkan, karena Martin Luther itu memprotes Katolik. Katolik itu, makna Katolik itu bukan Katolik sekte yang sekarang ini, itu bukan Katolik itu Katolik sekte, tapi Katolik zaman dulu, zaman Rasul Petrus, itu gereja yang gereja yang non denominasi yang disebut tubuh Kristus. Lah karena penyelewengan diprotes sampai Martin Luther itu. Akhirnya sekarang timbul banyak aliran karena protes terus, ketidakpuasan terus melanda. Martin Luther dulu penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Orang Protestan dulu itu seperti itu, hidup seperti zaman kisah para rasul, tetapi juga kabur oleh pengajaran Nikolai, masuk, akhirnya majelis berkuasa, akhirnya doktrin yang berkuasa. Kemudian timbul gerakan Pantekosta tahun 30-an. Tahun 30-an timbul gerakan Pantekosta yang sedemikian rupa, tubuh Kristus akhirnya luruh lagi. Ya. Baru setelah itu kita berteriak tentang pembangunan tubuh Kristus sejak tahun 87, tapi saya dikatakan sesat. Karena pekerjaan ini saya banyak menghadapi tantangan, iblis ngamuk luar biasa. Nah, sudah kasih Tuhan, sampai sekarang saya tetap konsisten dengan pewahyuan itu. Orang yang berbicara tubuh Kristus tentang kedatangan Tuhan, akhirnya seperti darah yang tertidur. Kita tetap eksis 23 tahun, saudara, sejak tanggal berapa? Kemarin ulang tahun pewahyuan yang keberapa? 1987. Kemarin 13 November berapa kemarin? 2010. Berapa tahun? Saudara diam-diam. Saudara lupa rupanya. Ya, tidak membuat pincuk, bancaan, tumpengan, ya, biston. Tepatnya hari Sabtu 13 November 2010. Itu ulang tahun pewahyuan yang keberapa? 23, tepat. Selama 23 tahun berita ini saya mamah biak. Tadinya saya berbicara tentang ini.
Tapi sejak di Bandi Alit tahun berapa? PPIKM? Ya, tanggal 2 sampai 10 Juli 2000 ya 2 di Bandi Alit. Saya mulai berbicara tentang visi dan misi global dari tokoh-tokoh kegerakan. Sudah ingat? Kalau sudah masih menyimpan makalahnya, ada kan makalahnya ya toh? Saya berbicara tentang tokoh ya, visi global dan sepak terjang para tokoh-tokoh yang nantinya bekerja di dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Ya, itu sejak tahun berapa? Tahun 2002. Saudara tayangkan X masa di situ, ya. X masa, Mas Nathan. Jadi sejak tahun 2002 sudah bicara itu. Kemudian saya mulai berpikir gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, gereja mempelai wanita Tuhan. Ini kerajaan surga di bumi, ini mega proyek Allah. Ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa di seluruh dunia. Bisa enggak? Kira-kira ini didirikan tubuh Kristus itu oleh gerejanya Pak David Yonggi-cho yang jemaatnya jutaan atau mungkin jemaatnya paling banyak puluhan juta. Satu organisasi bisa enggak membangun tubuh Kristus? Bisa tidak? Membentuk panitia sendiri begitu? Bisa tidak? Ngomong kosong. Sebesar apapun gereja Pak Yonggi-cho tidak bisa kalau dia harus membangun tubuh Kristus itu sendiri. Karena ini pekerjaan Allah, mega proyek Allah, meliputi seluruh suku, bahasa, kaum bangsa di muka bumi. Kalau misalkan dikerjakan oleh gerejanya Pak Yakub Nahua yang gedungnya besar, menampung 10.000 atau 10 juta jemaat, kira-kira bisa enggak kalau sendiri? Tidak bisa. Atau kita GKT yang sudah menerima pewahyuan 23 tahun, kalau kita berjuang sendiri, membentuk panitia sendiri, malaikat sang surya diangkat sendiri, 7 gurunya diangkat sendiri, kemudian nanti dikasih cincin meterai semuanya, saya masih punya banyak batu untuk memberi saudara. Kira-kira bisa enggak GKT sekalipun penemu wahyu itu membangun tubuh Kristus sendiri? Bisa tidak? Untuk bos orang Jawa mengatakan omong kosong, enggak bisa. Saya sendiri juga tidak bisa. Oleh sebab itu perlu panitia. Berbicara tentang panitia, maka bicara tentang apa? Hierarki. Hierarki itu bahasa Jawanya undosuk atau struktur, ya, susunan, ya, susunan apa? Panitia, penyelenggara atau pelaku apa? Pembangunan kerajaan surga di bumi, atau yang disebut bait Allah rohani, atau yang disebut organisme tubuh Kristus yang esa. Ini harus ada hierarki, ya. Hierarki ini tidak bisa, tadi saya katakan, dari satu organisasi GKT sekalipun kita itu penerima pemahyuan itu tidak bisa. Atau mari 10 gereja kita bergabung, omong kosong, itu juga tidak bisa. Berarti orang yang masuk hierarki ini haruslah orang-orang yang memang sudah dipilih Tuhan sejak zaman purba, ditetapkan Tuhan, dijadikan alat, dinubuatkan para nabi, dinubuatkan para rasul, ya. Orang itu sudah dipilih sejak zaman dulu, dikuduskan di kandungan orang tuanya, kemudian dilengkapi oleh Allah, dibekali dengan segala kuasa, kekuatan, hikmat, makrifat, kemuliaan, kekayaan. Kuasa, kekuatan, hikmat, makrifat, kemuliaan, kekayaan itu diperoleh bukan karena dia hebat, bukan karena dia tokoh, bukan karena hikmat makrifatnya luar biasa, tetapi karena kasih apa? Setia Tuhan. Jadi mereka itu terpilih karena kasih setianya Tuhan. Jadi hierarki atau struktur ini penting. Kalau kita bicara tentang panitia, hierarki itu penting.
Bicara tentang MP3 keempat, nomor 1 harus tahu panitianya ada enggak, ya toh? Sasarannya apa? Sasarannya perolehan MP3 yang kelima ini nanti bersekutu dengan syarif. Untuk apa? Mengatasi gejolak, kejahatan, gempa, musibah yang melanda dunia dan tetap keluar eksis sebagai pemenang. Itu nanti agenda yang akan datang. Sasarannya apa MP3 ke-4 misalkan? Oh, pemurnian. MP3 yang ketiga, peningkatan hikmat makrifat. Ada sasarannya ini sasarannya. Pelakunya siapa? Ini panitianya. Ini panitianya. Ya, perusahaan besar apapun, kalau perusahaan itu mau beroperasi, ya, mau bekerja, entah kecil atau besar pasti ada struktur. Paling kecil misalkan ada ownernya, pemiliknya, ada sekretaris, tukang catatnya, ada bendahara, kemudian ada pelaksana lapangan. Itu paling sederhana. Ya, paling sederhana seperti itu. Tapi lebih tertib lagi, kepanitiaan itu atau struktur atau hierarki itu dilengkapi dengan berbagai hal, menyangkut riset pengembangan, menyangkut ya riset produksi, menyangkut riset pasar, artinya penelitian pasar, penelitian ini semuanya. Ada bagian-bagian tertentu yang harus dikerjakan, maka dilantiklah itu. Ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, bagian administrasi, bagian keuangan lengkap. Itu kalau organisasi. Kita pun sama. Ya, hanya dititik tekankan di sini hierarkinya adalah para pelaku kegerakan. Sedangkan para pelaku kegerakan nanti akan dibantu, ditopang oleh panitia-panitia lokal. Saya katakan panitia lokal, sekarang di sini ada panitianya. Doa puasa yang mengarah kepada penyempurnaan hierarki. Kenapa penyempurnaan hierarki? Pembekalan terhadap para budak rodi yang sudah dipilih. Dilengkapi dengan hikmat makrifat, dengan kunci-kunci hikmat makrifat dan lain-lain. Di sana, di Marajo juga ada panitianya. Nah, panitia lokal itu tugasnya membantu apa? Panitia yang bersifat apa? Umum, yang besar ini. Nanti kalau kita bergerak misalkan di Hawaii suatu saat, atau kita pelayanan di, ya, misalkan di Mesir suatu saat, atau di Brisbane, sana nanti punya panitia. Di Papua juga punya panitia. Panitianya Papua itu tertib sekalipun katakan baru beberapa kali menyelenggarakan itu. Dalam hal keuangan tertib. Sebelum dilaksanakan, ambil dulu 1/10 keuangan itu untuk penggembalaan. Nah, untung panitia itu ingat gitu. Saya berangkat cuma 1.200.000. Karena dapat perpuluhan dari sana. Ya, saya jadi punya uang gitu. Artinya jadi punya uang, karena punya uang lah. Romo itu kalau udah punya uang ya sudah, berbagi rasa sama-sama, nyok kamu, semuanya dapat. Ya kamu hitung berapa anggarannya itu. Kalau misalkan KKR itu anggarannya 100 juta atau 150 juta, dibagikan 13 orang, saya dapat berapa? Tapi sama-sama berarti, sama-sama menikmati. Saya pulang enak. Ya toh. Saudara dapat batik sutra masing-masing. Satu set batik sutra itu 700 sampai 850.000 ya. Saya juga dapat batik, bahkan lebih mahal lagi. Satu set 3,5 juta. Saya dapat 2 saya. Saudara juga dapat 2 semuanya, dari wali kota 1, dari Pak Gubernur 1. Penghargaan. Batik Papuanya, wah nanti ngejreng nanti kalau keluar, karena Papua itu warnanya suka warna apa? Ngejreng ya, suka warna ngejreng. Saya dapat, saya enggak telan sendiri, saya berbagi rasa. Sama-sama enggak punya duit, rasanya nanti duit gitu, bodoh-bodoh ngerasa nih. Ya toh, ya sudah, enggak, kita sedikit-sedikit dibagi. Yang penting tombol cilik. Pesawat sudah enggak bayar, apapun enggak bayar. Ya. Seizin Tuhan ini, uang yang masih sisa di kantong saya ini. Sampai Jakarta, pesawat nggak bisa, karena bandara di sini tutup, kabut. Sampai di Jakarta,
penggambir. Ya, Bu Sundang ini memang lincah untuk humas. Sekalipun dia perempuan tapi kan gagah perkasa seperti Bani Enak. Ya toh, kemana-mana disegani, preman pun segan sama dia. Dan memang seorang wanita itu kalau tidak banyak ngomong, menunjukkan kewibawaan Allah, orang pun segan. Preman-preman itu segan, tidak berani main-main sama Bu Sundang. Ketemu orang mau main-main gini, tek, bahasanya langsung dia sikat pakai bahasa Batak. Langsung akhirnya angkat tangan, ternyata ketemu saudaranya di situ. Marganya sama lah, akhirnya dibayar murah. Sampai ke Gambir kereta api penuh. Udah montang-manting, nggak bisa sampai besok. Saya harus nginap di hotel lagi. Waduh, nah kalau satu kamar 1 juta sekian, 13 orang paling tidak 3 atau 4 kamar. Tamat riwayat saya tidak punya duit. Akhirnya cari mobil charter FPV 3, masih bagus FPV-nya itu. Yang saya pakai itu baru 4 bulan. Tapi biasa naik Grandis, naik FPV saudara. Di jalan itu, waduh, sampai saya itu kejungkel begitu, saking ngerem mendadak ya, rem terkejut itu, lubang tetap saja, wah, yang punya Pak Diro meletus karena begitu, yang dinaikin Pak Rusman meletus, ya, yang punya saya aman, tapi nyasar sampai di Purwokerto, nyasar ke Susan Banjarnegara, waduh, oh bukan, Purbalingga, jadi balik lagi ke kota. Itu jam 2 malam, siapa yang mau ditanya, nggak ada orang. Ya toh, ada petunjuk Mbak Sundang sambil ngantuk-ngantuk, rumah sana Pak, masuk ke jurusan Purwonegoro, Banjarnegara. Oh, semakin gini jalannya, salah ini Pak, balik lagi. Baru ketiga kalinya ditelepon sama rombongan, kami sudah sampai di Buntu. Pak Bu Sundang nggak ngerti, pikirnya buntu, jalan buntu begitu. Oh benar, saya juga sedang buntu ini. Kami juga sedang buntu ini. Lalu terus kamu di mana? Ya saya di Buntu. Ya saya sama-sama buntu ini. Kok gitu, tunggu dulu, di mana kamu? Dah, buntu itu bukan buntu jalan buntu. Saya bilang buntu itu tempat Gedok Sukaraja, pertigaan Purwokerto. Kalau misalnya dari Wangun, pertigaan itu ke jurusan ke sini. Oh begitu. Ya sudah, akhirnya bisa ketemu. 6 juta 3 mobil. Sampai di rumah, ya sudah habis. Charternya 6 juta 3 mobil, satu mobil 2 juta, karena nggak cukup banyak kan. Kopernya, koper raksasa semua, berangkat pergi 3 minggu saudara. Belum yang koper diisi ikan asin dari Sarmi itu, dikasih ikan asin besar, tenggiri itu, mau dimasukkan mana katanya. Masukkan kopernya Pak Rusman, dibungkus, karena di pesawat kan tidak bisa bawa ikan asin gitu terbuka, kan marah-marah situ ya toh. Tak boleh di pesawat itu bawa durian, misalnya bawa mangga pakel, nggak boleh. Sudah nanti bawa garpu, bawa gunting kuku ditaruh di dompet, dirampas semua nanti, dirampas semua, nggak boleh saudara. Kalau sendok masukkan koper, gunting masukkan koper, lalu pisau nanti untuk keperluan masukkan koper. Begitu dicek, oh itu pisau untuk itu, sudah masuk bagasi, sudah tidak apa-apa. Artinya tidak mungkin digunakan untuk terorisme. Karena posisinya di bawah, tidak mungkin orang berangkang turun dari pesawat terus jupuk pisau di bagasi, ya toh? Jadi boleh, misalkan sirup masukkan koper, tidak apa-apa. Tapi kalau sirup ditenteng begini, itu banyak masalah. Pertanyaannya macam-macam, ya toh? Udah macam-macam. Jadi gunting kuku, garpu, pokoknya yang tajam-tajam itu, pisau kecil. Kalau sudah perempuan kan biasa alatnya banyak sekali toh. Wah itu dimasukkan koper. Ya kalau uang logam ya apa-apa. Titit apa ya, duit klitik gitu. Ya korek api juga tidak boleh. Korek api titit langsung tangkap. Kalau HP kan kelihatan. Ya toh. Nah saudara, jadi kembali kalau kita bicara tentang kepanitiaan hierarki ini internasional. Oleh sebab itu 568 personil ini, ya, ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa di bumi ini. Ini harus dipahami. Bukan hanya satu organisasi. Nggak bisa kalau cuma dikerjakan satu sinode. Tidak bisa kalau dikerjakan misalkan, wah orang Papua saja. 200 suku Papua.
Suku-suku di Papua itu banyak ratusan, saudara. Di Jawa itu cuma beberapa suku, ya toh, yang tampak Madura, Pendalungan, campuran Madura Jawa, Using, Banyuwangi, campuran Hindu sama Jawa. Ya, kemudian Jawa Pantai, Jawa Jogja Solo, Jawa Tegal, ya, Jawa Banyu, Mas Cilacap. Ya, beda lagi keberat lagi Banjar itu sudah perpaduan Sunda dengan Jawa. Tegal itu perpaduan Jawa sama Sunda juga, baru Sunda. Satu pulau Jawa itu cuma berapa suku, di sana ratusan. Dan Papua itu besarnya 4 kali pulau Jawa. Lebarnya pulaunya itu 4 kali pulau Jawa. Penduduknya satu provinsi itu cuma 3 juta. Kalau 2 provinsi ya paling 26 juta. Padahal di Jawa itu berapa ratus juta. Bayangkan. Jadi Papua itu kosong sekali. Kalau saya melihat Papua itu hutan-hutannya, kekayaannya, lewat naik mobil itu gemes saya itu. Lihat kayu besi yang untuk kerangkanya kapal itu lebarnya, diameternya bisa 1,5 meter, 180, besar, panjangnya 40 meter. Wah, itu geluntung di pinggir jalan gitu rasanya. Wah, enak geret nang Jawa, nah, geraji. Ya, jadi hati itu rasanya gemes sekali, betul Pak Yohanes ya. Terus melihat halaman-halaman itu luas, tidak ditanami, air ada, segala macam ada, misalkan air itu dibentung, dipakai ikan. Orang sana itu tidak mau, punya tanah 15 hektar, ditanami 1000 meter, jagung, ketela, sayuran cukup untuk tiap hari, ya sudah itu. Dia tidak mau nanami lainnya dengan kacang, kayak nanti kalau laku banyak dijual, pikirannya nggak ke sana. Itu makanya gerbang timur itu dibuka, pikiran dan hati orang Papua itu harus dibuka, supaya ngerti gitu loh. Harus ada yang memotivasi. Ya punya lahan 2 hektar, dibiarkan saja. Tanami 1000 meter, ya sudah. Nanti ketela itu males sekali deh. Ketelanya itu diambil buahnya 1, 2, enggak semua, misalkan buahnya 4, diambil 2. Selebihnya tutup lagi, plak. Ketelanya terus hidup. Jadi ini biar apa? Keluar apa anak buahnya lagi. Nanti anak buah besar yang sudah besar disisakan 2 ambil. Jadi nanam ketela itu seperti zamannya Pak Isya dulu kan gitu loh. Kamu nanam ketela kok begitu? Oh iya, di tempat saya begitu Romo katanya. Nah, jadi sana malas sekali. Itu roh apa yang menguasai? Penguasa apa sih? Malas, tegar tengkuk, keras, ya, sombong, bodoh. Kalau manusianya, orang Papua itu cerdik, banyak dokter-dokternya, cerdik, cerdas, tapi rohnya itu yang menguasai itu. Nah, hierarki ini ada orang Jawa, ada orang Papua, ada orang Nias, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Dayak, pokoknya lengkap. Ada orang Amerika, orang Sinim, orang Eropa. Alkitab saja langsung menyebut dari Sinim 1, dari Amerika 1, dari utara, dari Eropa 1. Eropa pun belum disebutkan dari mana. Suatu saat akan disampaikan secara detailnya. Eropa itu kan banyak. Ya, ada Italia, ada Perancis, ada Roma. Ya, ada Roma itu pusatnya Katolik sendiri ada. Katolik itu punya kerajaan sendiri di sana. Vatikan ibu kotanya. Ya toh? Ada Swedia, ya, Bulgaria, Spanyol, ya, Portugal, Inggris, Irlandia. Oh, banyak sekali. Belanda. Di belahan utara sana masih ada lagi. Dari mana tokoh itu nanti akan muncul? Ya, Tuhan akan atur. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketiga. Yang ketiga adalah, ya, apa yang terpenting? Ini SO-nya, sudah masih ingat? SO itu apa? Sasaran pokok. Sasaran pokok terwujud lewat proses. Ya toh? Proses itu terjadi karena dikerjakan, dijalankan oleh SDM-SDM yang disiapkan. Nah sekarang untuk satu produksi itu perlu diperhatikan batasan waktunya. Oleh sebab itu yang ketiga berbicara tentang masa. Ya, masa kerja. Ya, bagi para budak rodi.
ya, masa kerja bagi para budak rodi, atau menyangkut ya masa kedatangan ya Yesus yang kedua. Nah, 3 hal ini sangat penting. Kalau selama ini orang bicara tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, banyak tidak yang ngomong tubuh Kristus, saudara? Banyak tidak? Dari gereja Gurem sampai gereja raksasa bicara tentang tubuh Kristus. Tapi mereka tidak pernah memikirkan siapa yang membangun tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus itu bentuknya kayak apa? Mempelai itu kan punya bentuk, punya form. Tuhan Yesus menikahi mempelainya itu tentunya mempelai yang memiliki bentuk, memiliki form kan? Iya toh? Betul tidak? Hah? Sekarang kalau saudara seorang pemuda, saudara menikah dengan seorang wanita, saudara mendambakan istri saudara itu punya bentuk tidak? Mendambakan tidak, saya tanya? Jujur saja. Nanti istri saudara kayak timun, nggak ada bentuknya. Mendambakan tidak? Mendambakan toh? Sekarang siapa di antara saudara kaum wanita yang tidak ingin memiliki bentuk? Angkat tangan. Coba angkat tangan, siapa? Sekalipun sudah menikah, Bu Eni, Bu Rini, Bu Trivena, Bunda, semuanya wanita itu mendambakan punya bentuk tidak? Bentuk itu akan tercipta sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa?